Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara Wonogiri dan Jogja itu tidak terhubung dengan jalan besar, jalan utama, sebagaimana misalnya Jogja ke Solo, Jogja ke Semarang, terus Wonosari ke Wonogiri atau Wonogiri ke Ponorogo, enggak. Tetapi menerabas tengah antara lewat Solo atau lewat Wonosari. Di tengahnya persis ngulon ngetan, artinya timur barat, itu Wonogiri Jogja. Jadi kalau dari Wonogiri ke Jogja, kita dari arah timur ke barat kurang lebih persis, tidak menceng. Dan jalannya adalah seperti ini, Anda lihat. Bukan jalan besar, ini jalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Jadi memang ya begini nih jalannya. Tetapi juga ada kendaraan-kendaraan besar yang melewati, dan kalau melewati kita harus mengalah turun ke jalan, turun ke beton atau aspal, kecuali mobil kecil ini masih oke. Tapi truk-truk, nah, kalau kita berseliringan dengan truk, ya kita mesti minggir. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin sekali untuk memperbincangkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas. Menarik sekali. Jadi ketika Yesus sedang viral, sedang di atas angin karena karya-karya dan mukjizatnya, dan setiap hari orang menceritakan dia dan hadir dalam perjumpaan dengan Yesus untuk melihat dan mengalami mukjizat, Maria bundanya dan saudara-saudaranya mendatangi kerumunan itu. Dan kemudian tentu saja ingin bertemu dengan Yesus yang sedang di panggung atau di tengah kerumunan. Tetapi tidak mungkin karena penuh orang. Maka kemudian gedok tular dari belakang, kemudian menyampaikan satu disampaikan ke yang lain sampai kepada Yesus, dan seseorang mengatakan, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar sana. Kemudian, dan ingin bertemu dengan engkau. Dan Yesus kemudian bersabda, ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Mengagetkan bukan? Atau sedikit membuat kita tidak nyaman ketika kita berada pada sisi Maria dan saudara-saudara Yesus. Tetapi tidak. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Yesus memajukan nilai persaudaraan itu lebih daripada sekedar hubungan darah. Seringkali kita akan mati-matian membela saudara, entah benar entah salah. Kui sedulur kui adik kui kang mas kui ponaan kui, itu sepupu kui, itu om kui. Jadi aku belain entah benar entah salah. Oke, not so bad. Tetapi tentu saja tidak seperti yang diharapkan. Nah, Yesus menempatkan dasar persaudaraan itu pada kesatuan dalam mendengarkan firman dan menjadi pelaksana firman. Tentu saja mengadakan bahwa firman dalam kitab suci tentu saja bukan hanya mengadakan, tetapi bernilai luhur, bernilai iman, bernilai surgawi yang akan menuntun kita ke arah Tuhan. Maka kalau demikian, ketika saudara-saudaranya datang dan ibunya datang, Yesus lebih menghargai dan mendekap mereka sebagai ibu dan saudara-saudaranya, karena mereka itu telah menjadi pendengar dan pelaku firman Allah, pelaku kehendak Allah. Lihatlah Maria, betapa tidak kurang-kurangnya untuk menjadi pelaku firman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Bukan karena ia
ibu Yesus secara darah, tetapi karena ia menjadi pelaksana itu. Maka dengan demikian, saudari-saudara, tidak usah merelatifir relasi hubungan darah itu sungguh saudara kita, tetapi meningkatkan kualitas relasi itu dengan mengajak untuk menghidupi firman. Dan itu yang menyatukan sebagai saudara yang melebihi hanya tunggal darah. Kalau demikian, kita membuka hati pada persaudaraan yang lebih luas daripada hanya sedulur tunggal darah itu tadi loh, sedulur seketurunan. Bahkan lintas iman pun sangat dimungkinkan. Karena kalaupun tidak seagama dengan kita, banyak orang yang sungguh sedang mencari Allah dan ingin menemukannya melalui nilai-nilai luhur yang diajarkan bahkan oleh agama dan keyakinan mereka. Amin. Mari kita resapkan dan kita praktekkan itu hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua ya. Semangat. Amin. Ada lagi pergi lagi. Ini kayaknya semacam Gojek ya. Baru ini di Jogja. Banyak sekali, mungkin baru launching. Sesungguhnya kalau saya baca di koran-koran, ini bisnis yang sangat tidak mudah. Karena persaingan bukan hanya persaingan merebut konsumen, tetapi saling bakar uang untuk membesarkannya. Jadi mesti harus modal besar. Saya tidak tahu kalau pergi lagi itu dari perusahaan besar atau lokal, tapi baru saya lihat ini merah-merah pergi lagi. Nah, saudari-saudara, begitu memasuki kota Jogja, kita siap untuk berjubel dalam berlalu lintas. Sementara Wonogiri itu sangat lengang ya, menyenangkan sekali. Tapi di sini langsung macet, berjubel. Kidul Haji tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan sampai, dan saya ingin segera berjumpa dengan sahabat-sahabat relawan Ragi Suci, gerakan berbagi sukacita. Mudah-mudahan mereka pun terbakar semangatnya, dan tentu saja saya akan menemui pastor paroki yang menjadi moderatornya. Kita ikuti.